Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5, kelas PGMI 5C akan menyampaikan materi mengenai pembulatan pada pengukuran panjang dan berat, kecepatan, dan debit. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Novita Dwi Jayanti, Wida Komala, dan Yusi Salma. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tahu tidak sekarang kita belajar apa? Tidak. Ibu kasih tahu ya, sekarang kita akan belajar aproksimasi. Ada yang tahu aproksimasi itu apa? Tidak. Aproksimasi itu adalah berkaitan dengan pembulatan. Sekarang ibu mau tanya kepada kalian. Nah, ada tidak yang pernah melakukan pengukuran berat badan dan pengukuran tinggi badan dan juga berat badan? Nah, jika ada yang pernah, tahu tidak apa yang dinamakan pengukuran berat badan dan juga tinggi badan? Nah, ibu kasih tahu ya, pengukuran berat badan itu adalah pengukuran pada ukuran tubuh dalam sisi beratnya. Nah, sedangkan pengukuran pada tinggi badan adalah ukuran tubuh dari sisi tingginya. Ada yang tahu tidak apa alat ukur untuk mengukur berat badan? Ya, betul. Alat ukur untuk mengukur berat badan adalah timbangan. Ada yang tahu timbangan itu seperti apa? Seperti ini ya, Nah, ini itu digunakan untuk mengukur berat badan. Nah, selanjutnya apa alat ukur yang digunakan untuk mengukur tinggi badan? Ada yang tahu tidak? Dikarenakan ibu tidak punya alat ukur yang menempel di dinding, jadi ibu memakai alat ukur seperti ini. Nah, meskipun ini alat ukur untuk mengukur kayu, tapi ini juga bisa digunakan untuk mengukur tinggi badan jika tidak ada alat ukur lain ya. Sekarang ibu mau tanya kepada kalian, apa satuan dari alat ukur panjang? Ya, betul, salah satunya yaitu sentimeter dan kilometer. Nah, selanjutnya apa satuan dari alat ukur berat? Ya, betul, salah satunya yaitu kilogram. Nah, selanjutnya pada pembelajaran pertama kita akan membahas pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Nah, kita coba lihat contoh dari papan tulis di sini. Hasil penimbangan berat badan Ihsan adalah 25,7 kg dan hasil pengukuran tingginya adalah 120,9 cm. Jika hasil pengukuran berat dan tinggi Ihsan dibulatkan, maka bagaimana cara pembulatan dan berapa hasil dari pembulatan dari 25,7 kg dan juga 120,9 cm. Nah, sekarang untuk memudahkan dalam menjawab soal yang ada di papan tulis, kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan pembulatan dari hasil pengukuran panjang dan berat
Yaitu ada beberapa cara ya anak-anak. Yang pertama ada pembulatan ke atas, yang kedua ada pembulatan ke bawah, dan yang ketiga ada pembulatan terbaik. Nah, anak-anak, untuk menjawab soal yang ada di papan tulis tadi, sekarang kita akan mencoba melakukan pembulatan, yaitu ya kita akan memasukkan terlebih dahulu dari hasil pengukuran berat badan yang dimiliki Ihsan, yaitu 25,7. Nah, yang pertama kita akan melakukan pembulatan ke atas. Nah, sekarang kita perhatikan angka 7 yang ada di belakang koma ini atau satuannya. Nah, angka 7 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kita lihat ke kata kuncinya ya. Yaitu 7 itu lebih dari 5, berarti dibulatkan ke atas, yaitu 1, yaitu dengan menambahkan angka 1, lalu ini hapus, yaitu berarti pembulatan ke atas ini berarti 5 tambah 1, 6, berarti jadi 26. Nah, selanjutnya dan ke bawah ini dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuannya, yaitu di sini angka satuannya 7, berarti kita hilangkan saja ya. Berarti jadi 25. Nah, sekarang pembulatan terbaik. Nah, pembulatan terbaik ini dilakukan dengan cara memperhatikan dari kata kunci ini ya. Nah, jika satuannya lebih dari 5, maka dilakukan pembulatan ke atas atau 1 dan menambahkan bilangan 1. Lalu jika angka satuannya kurang dari 5, maka dilakukan pembulatannya ke 0 atau dengan menghilangkan satuannya. Nah, 7 ini tadi dikatakan lebih dari 5, berarti dilakukan pembulatannya ke atas, berarti pembulatan terbaik ini adalah 26 karena 25,7 itu lebih dekat dengan 26. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembulatan ke atas dari hasil pengukuran tinggi badan Ihsan. Nah, kita perhatikan dulu angka di belakang koma ini ya. Nah, pembulatan ke atas ini dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke satuannya. Nah, kita perhatikan angka 9 ini itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kita lihat kata kunci yang ada di sini. Angka 9 itu berarti lebih dari 5, maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu dengan menambahkan bilangan 1 ke satuannya, yaitu jadi pembulatan ke atas yaitu 121. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembulatan ke bawah. Nah, pembulatan ke bawah ini yaitu dengan cara menghilangkan angka di belakang komanya, yaitu kita tinggal saja masukkan angka 120. Selanjutnya kita akan melakukan pembulatan terbaik. Nah, pembulatan terbaik ini dengan cara memperhatikan satu angka di belakang koma, yaitu 9. Nah, 9 ini jika 9 ini lebih dari 5, maka dilakukan pembulatannya ke atas, yaitu dengan menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke satuannya. Nah, jika angka 9 itu kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu dengan cara menghilangkan angka di belakang komanya.
saja. Nah, kita coba lihat 120,9 ini. Nah, kita perhatikan angka 9 ini ya. Nah, 9 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, betul, 9 ini lebih dari 5, maka kita lakukan pembulatan ke atas, yaitu dengan menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan angka 1 ke dan menambahkan bilangan 1 ke satuannya, yaitu 121. Nah, jadi berat badan yang dimiliki Ihsan adalah 26 kg dan tinggi badan yang dimiliki Ihsan adalah 121 cm. Selanjutnya, Ibu masih memiliki beberapa soal ya anak-anak. Untuk memudahkan dalam memahami materi tentang pembulatan ini, Ibu akan kasih soal, yaitu yang pertama, pada hari Senin kelas 4 atau kelas Iman melakukan penimbangan berat badan. Lalu tibalah giliran Iman untuk ditimbang berat badannya. Angka di timbangan menunjukkan angka 28,3 kg. Nah, jika berat badan Iman dibulatkan ke atas, maka berapa kilogram berat badan Iman? Nah, selanjutnya anak-anak kita akan melakukan pembulatan pada berat badan pada hasil pengukuran berat badan Iman, yaitu 28,3 kg. Nah, pertama kita akan melakukan pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas ini dilakukan dengan cara menghilangkan angka 3 di belakang koma atau angka di belakang koma dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke satuannya. Kita hilangkan angka di belakang komanya, yaitu 3 ditambah 1 ke satuannya. Jadi pembulatan ke atas ini yaitu 29. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah ini dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma saja, tidak dengan menambahkan bilangan 1 ke satuannya. Berarti tinggal 28. Nah, selanjutnya pembulatan terbaik. Nah, pembulatan terbaik ini dilakukan dengan cara memperhatikan kunci yang ada di sini. Nah, jika angka di belakang koma tersebut kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Lalu jika angka di belakang koma tersebut lebih dari 5, maka dilakukan pembulatannya ke atas. Nah, kita lihat angka di belakang koma ini 3 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Iya, betul. Nah, angka 3 ini kurang dari 5, maka dilakukan pembulatannya ke bawah, yaitu pembulatan terbaiknya 28. Nah, jadi hasil dari pembulatan ke atas berat badan Iman ini adalah 29. Pertanyaannya, Hafiz dan Zahra mengukur panjang sendal adik Zahra dengan menggunakan penggaris. Nah, kemudian panjang sendal adik Zahra tersebut menunjukkan angka 10,3 cm. Jika panjang sendal adik Zahra dibulatkan ke bawah, jadi berapa sentimeter panjang sendal adik Zahra setelah dibulatkan? Selanjutnya kita akan membulatkan dari hasil pengukuran panjang sendal adik Zahra, yaitu hasil pengukurannya 10,3 cm. Kita tulis terlebih dahulu 10,3 cm. Yang pertama kita akan melakukan pembulatan ke atas terlebih dahulu, yaitu pembulatan ke atas ini dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke satuannya. Berarti kita akan menghilangkan angka 3 yang ada di sini, lalu menambahkan angka 1 ke
satuannya, yaitu menjadi 11. Lalu yang kedua kita akan melakukan pembulatan ke bawah. Nah, pembulatan ke bawah ini dilakukan dengan cara hanya menghilangkan angka 3 di belakang koma ini, yaitu kita tinggal menuliskan angka 10 saja. Lalu kita selanjutnya akan melakukan pembulatan terbaik. Nah, pembulatan terbaik ini yaitu dengan cara memperhatikan kunci yang ada di sini, yaitu jika angka di belakang koma lebih dari 5, maka dilakukan pembulatannya ke atas atau dengan menambahkan bilangan 1 ke satuannya dan menghilangkan angka yang ada di belakang koma. Lalu jika angka di belakang koma ini kurang dari 5, maka dilakukan pembulatannya ke bawah, yaitu dengan menghilangkan angka di belakang koma tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan 10,3 ini lebih dekat ke 11 atau lebih dekat ke 10. Kita perhatikannya dari sini ya. Nah, berarti 3 ini adanya yaitu di bawah 5, yaitu berarti kita melakukan pembulatannya ke bawah. Berarti pembulatan terbaiknya adalah 10. Selanjutnya, pertanyaan ketiga masih tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat ya anak-anak. Nah, soalnya panjang sebuah sedotan adalah 21,2 cm. Jika panjang sedotan tersebut dibulatkan ke pembulatan terbaik, maka berapa sentimeter panjang dari sedotan tersebut? Selanjutnya kita akan membulatkan dari panjang sebuah sedotan, yaitu 21,2 cm. Kita tulis terlebih dahulu 21,2 cm. Yang pertama kita akan melakukan pembulatan ke atas terlebih dahulu. Nah, pembulatan ke atas ini dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke satuannya. Kita hilangkan angka 2 ini lalu menambahkan angka bilangan 1 ke satuannya. 1 tambah 1 2, jadi 22. Nah, lalu selanjutnya pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah ini dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Di sini angka di belakang koma yaitu 2. Kita hilangkan saja, tetapi tidak dilakukan penambahan bilangan 1. Jadi pembulatan ke bawahnya yaitu 21. Selanjutnya pembulatan terbaik. Nah, pembulatan terbaik ini dengan cara memperhatikan angka di belakang komanya, yaitu apakah lebih dari 5 atau kurang dari 5. Jika lebih dari 5 maka dilakukan pembulatan ke atas. Jika kurang dari 5 maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu 0. Nah, kita lihat 21,2. 2 tadi ini kurang dari 5. 2 ini kurang dari 5, berarti dilakukan pembulatannya ke bawah. Jadi pembulatan terbaiknya yaitu 21. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan tentang materi dari pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Nah, ada yang tahu tidak apa itu pembulatan ke atas kesatuan terdekat? Nah, pembulatan ke atas kesatuan terdekat itu dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 di angka satuannya. Nah, lalu yang kedua,
pembulatan ke bawah ke satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma ya, tapi tidak menambahkan angka 1 pada satuannya, bilangan 1 pada satuannya. Nah, lalu apa itu pembulatan terbaik? Nah, pembulatan terbaik ini dilakukan dengan cara memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Nah, jika angka tersebut lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatannya ke atas, yaitu dengan menambahkan angka bilangan 1 pada satuannya. Selanjutnya Ibu masih mempunyai soal tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Nah, yang ketiga, panjang sebuah sedotan adalah 202. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga masih tentang hasil pengukuran. Pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat ya anak-anak. Nah, soalnya panjang sebuah sedotan adalah 21,2 cm. Jika panjang sedotan tersebut dibulatkan ke pembulatan terbaik, maka berapa sentimeter panjang dari sedotan tersebut? Jika angka satuannya kurang dari 5, yaitu dilakukan dengan melakukan pembulatan ke bawah. Selanjutnya, pada pembelajaran kedua ini kita akan membahas tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke puluhan terdekat. Nah, anak-anak, pada materi ini hampir sama seperti pada pembelajaran sebelumnya, yaitu membulatkan hasil pengukuran pada panjang dan berat ke satuan terdekat. Namun sekarang bukan lagi satuan ya anak-anak, tapi kita akan membulatkan pada puluhannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas materi dan soal berikut ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembulatan pada hasil pengukuran panjang kaki kursi yang ditempati Ibrahim. Nah, hasil pengukuran sebelum dibulatkan yaitu 42 cm. Yang pertama kita akan melakukan pembulatan ke atas. Nah, pembulatan ke atas ini dengan cara menghilangkan angka satuannya, lalu menambahkan bilangan 1 ataupun 10 boleh ke puluhannya. Angka 1 ke puluhannya, yaitu kita jumlahkan menjadi 5 menjadi 50. Nah, lalu yang kedua kita akan melakukan pembulatan ke bawah. Nah, pembulatan ke bawah ini dengan cara hanya menghilangkan angka satuannya, tidak dengan menambahkan bilangan 1 ke puluhannya. Jadi tinggal 40. Lalu selanjutnya pembulatan terbaik. Nah, pembulatan terbaik ini dengan cara memperhatikan angka satuannya, apakah lebih dari 5 atau sama dengan 5 atau kurang dari 5. Nah, jika lebih dari 5 maka dilakukan pembulatannya ke atas. Jika kurang dari 5 maka dilakukan pembulatannya ke bawah. Nah, kita lihat. Nah, angka 2 ini satuannya ini kurang dari 5. Berarti kurang dari 5 dilakukan pembulatannya ke bawah, yaitu 40. Jadi pembulatan terbaiknya yaitu 40. Nah, setelah mempelajari dari soal tersebut, adakah yang bisa menyimpulkan
kaitan antara pembulatan ke atas ke puluhan terdekat dan pembulatan ke bawah ke puluhan terdekat dan pembulatan terbaik ke puluhan terdekat. Nah, pembulatan ke atas ke puluhan terdekat ini hampir sama ya anak-anak, seperti pada materi pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat, yaitu dengan cara menghilangkan angka satuannya lalu dengan menambahkan bilangan 1 ke angka puluhannya. Nah, lalu pembulatan ke bawah ke puluhan terdekat dilakukan dengan cara hanya menghilangkan angka satuannya saja ya anak-anak. Pada pembulatan terbaik ke puluhan terdekat yaitu dilakukan dengan cara memperhatikan angka satuannya, yaitu jika angka satuannya lebih atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatannya ke atas. Nah, jika angka satuannya kurang dari 5, yaitu dilakukan dengan melakukan pembulatan ke bawah, yaitu dengan menghilangkan angka satuannya. Nah, jika sebelumnya kita belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat dan puluhan terdekat, maka sekarang kita akan belajar pembulatan hasil pengukuran ke ratusan terdekat. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian. Kalian tahu tidak apa itu tanaman jagung dan manfaat dari tanaman jagung? Nah, tanaman jagung ini adalah salah satu tanaman yang sering ditanam oleh petani di Indonesia. Nah, bagian jagung ini bisa diolah, yaitu dijadikan makanan seperti dijadikan nasi jagung, dijadikan tepung, dan lain-lain. Sekarang Ibu punya soal cerita. Nah, Ayah Adam memiliki sebuah kebun jagung yang sangat luas. Nah, pada hari Kamis, Ayah Adam panen jagung yang sudah matang. Lalu pada hari Jumat, Ayah Adam akan membagikannya kepada panti asuhan Al-Hikmah dan Al-Amin sebanyak 530 kg. Untuk memudahkan perhitungan, Ayah Adam membagikan jagung sebanyak 500 kg. Nah, yang kedua, Ibu punya soal cerita lagi ya, yaitu jarak Pangandaran ke Bandung melewati Jalan Nasional 3 Banjar adalah sejauh 212 km dan jarak Pangandaran ke Yogyakarta melewati Jalan Nasional
lebih dari 50, maka dilakukan pembulatannya ke atas. Nah, jika angka satuannya kurang dari kita akan menghilangkan angka satuan dan puluhannya. Nah, 55 ini lebih dari 50, sekarang kita akan mempelajari tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, kira-kira berapa kecepatan Mansur menuju ke sekolah? Nah, sebelum mempelajari tentang kecepatan, kita akan mempelajari tentang jarak dan waktu. Nah, baik anak-anak, sekarang kita perhatikan tangga berikut. Ini merupakan tangga dari satuan jarak. Nah, di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, setiap turun satu tangga dikali 10. Sedangkan jika naik satu tangga dibagi 10. Baik, sekarang Ibu akan memberikan satu contoh ya. Nah, coba sekarang perhatikan contoh berikut. Coba bandingkan rumah manakah yang lebih dekat ke sekolah, apakah rumah Mansur atau rumah Muhammad. Jarak rumah Mansur ke sekolah yaitu 3 km. Kemudian jarak rumah Muhammad ke sekolah yaitu 300 meter.
Coba sekarang kalian bandingkan ya. Baik, sekarang coba perhatikan berikut ya. Tadi kan diketahui jarak rumah Mansur ke sekolah yaitu 3 km. Kemudian jarak rumah Muhammad ke sekolah yaitu 300 meter. Nah, kemudian coba ya kita hitung. Ini kilometer ke meter. Berarti turun berapa? 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Nah, kalau 3 tangga berarti ada nolnya 3. Berarti berapa? 1000. Berarti di sini kita tulis 3 dikali 1000. Kenapa 1000? Karena kita akan menyamakan di sini. Ini kan 300 meter. Kita samakan menjadi sama-sama meter. Nah, sekarang kita jawab ya. 3 dikali 1000 berarti berapa? 3000 meter. Nah, karena sudah sama-sama meter, jadi yang jarak rumah Muhammad ini tidak usah dihitung kembali. Kita tulis ya, Muhammad. Berapa itu? 300 meter. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Lebih dekat mana jarak rumah Muhammad dan Mansur? Jarak rumah Mansur itu 3000 meter, sedangkan Muhammad 300 meter. Berarti lebih kecil mana? Lebih kecil Muhammad. Jadi jarak terdekat yaitu jarak rumah Muhammad, yaitu 300 meter. Jadi jarak terdekat ke sekolah yaitu rumah Muhammad. Di sini ada 3 hektometer diubah menjadi meter. Sekarang kita lihat tangga berikut. Hektometer diubah menjadi meter. Turun berapa ya? Kita hitung. Turun 1, 2. Turun 2 berarti 3 dikali 100. Kenapa 100? Karena turun 2, maka ada 02. Jadi berapa? 300. Nah, kita tulis di sini 300 meter. Itu ya. Kemudian contoh kedua nih. Ada 400 meter diubah menjadi desimeter. Kita lihat sentimeter. Desimeter di sini naik apa turun? Naik ya. Berarti ini naik berapa? Naik 1 tangga. Berarti kita kita bagi 10. Karena cuma naik 1 tangga. Jadi 400 dibagi 10. Berapa? 400 dibagi 10, 40. Baik, berarti di sini jawabannya yaitu 40 desimeter. Nah, baik, sekarang kita akan mempelajari satuan waktu. Nah, dari satuan waktu yaitu di sini ada 1 jam. 1 jam berapa menit? Ada 60 menit. Kemudian 1 menit berapa detik? 1 menit yaitu 60 detik. Kemudian ada 1 jam. 1 jam berapa detik? Ada 3600 detik. Sekarang perhatikan contoh berikut ya. Di sini ada 1 jam 20 menit. Nah, diubah menjadi menit. Kira-kira berapa menit ya totalnya? Nah, sekarang kita lihat. 1 jam yaitu berapa? 60 menit. Nah, berarti kita tulis di sini.
Nih, 1 jam berapa? 60 menit. Kenapa menit? Karena di sini soalnya itu diubah menjadi menit. Nah, 60 menit. Kita tambah menjadi, nah ini kan sudah sama-sama menit ya. Berarti ditambah 20 menit. Nah, berarti totalnya berapa? 60 tambah 20 menit. 80 menit. Baik, berarti ini ya jawabannya. 1 jam 20 menit sama dengan 80 menit. Nah, Ibu kasih contoh kedua ya. Di sini ada 3 jam 120 detik. Kita ubah menjadi menit ya. Sama dengan berapa menit ya? Nah, 3 jam. 3 jam. 1 jamnya tadi berapa menit? 60 menit. Berarti 3 dikali 60 menit sama dengan berapa? 180 menit. Baik. Nah, kemudian yang ini ya. 120 detik. Nah, menit ke detik. 1 menit berapa detik? 60 detik. Berarti 120 dibagi berapa tadi? 1 menitnya berapa detik? 60 detik. Berarti 120 dibagi 60 detik. Berapa nih? 120 bagi 60 detik. Berarti berapa? 2 menit. Karena ini kan diubah ke menit ya. Nah, sekarang kita tambahkan 180 menit ditambah dengan 2 menit. Jadi berapa? 182 menit. Nah, ini ya jawabannya, berarti 182 menit. 3 jam 120 detik sama dengan 182 menit. Baik, setelah kita mempelajari tentang jarak dan waktu, kita akan belajar tentang kecepatan. Nah, kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dan waktu. Perhitungan kecepatan, misalnya nih, kita berangkat ke sekolah, dari rumah ke sekolah, ataupun ayah berangkat kerja dari rumah ke kantor, atau kita berangkat dari Surabaya ke Malang gitu ya. Nah, baik berjalan ataupun berkendara itu semua dapat dihitung. Nah, habis ini Ibu akan menjelaskan ya tentang perhitungan kecepatan. Baik, pengukuran kecepatan dibagi menjadi 2, yaitu ada langsung dan tidak langsung. Nah, pengukuran langsung dapat dilihat langsung melalui alat speedometer. Di mana ya contohnya alat speedometer? Yaitu biasa terdapat di ini di depan sepeda itu, yang di setirnya sepeda yang ada angka-angkanya, yaitu dinamakan alat speedometer. Nah, kemudian tidak langsung. Nah, kalau tidak langsung berarti dihitung melalui rumus. Di sini ada 3 rumus untuk pengukuran kecepatan. Yang pertama, mencari jarak. Rumus mencari jarak yaitu waktu dikali kecepatan. Nah, biasa ditulis dengan simbol ini ya. S sama dengan T dikali V. Kemudian yang kedua yaitu ada waktu. Nah, mencari waktu yaitu dengan cara jarak dibagi kecepatan. Nah, biasa ditulis dengan simbol T sama dengan S per V. Kemudian yang ketiga yaitu kecepatan. Untuk mencari kecepatan yaitu jarak dibagi dengan waktu.
biasa ditulis dengan simbol V sama dengan S per T. Nah, arti dari simbol-simbol ini ya, dari simbol S, T, dan V. S merupakan jarak, kemudian T adalah waktu, dan V kecil adalah kecepatan. Nah, jadi kalau di sini S jarak sama dengan T itu apa? Waktu, dikali V itu apa? Kecepatan. Berarti apa? Jarak sama dengan waktu dikali kecepatan. Baik anak-anak, di sini Ibu memberikan contoh soal dari kecepatan. Nah, kita baca ya. Jika kecepatan mobil 80 km per jam, berapa kilometer ditempuh selama 2 jam? Nah, biar gampang kita tulis ya, diketahui. Kecepatan mobil 80 km per jam. Nah, kecepatan di sini disimbolkan dengan huruf V. Huruf V. Berarti V sama dengan berapa? 80 km per jam. Ditempuh selama 2 jam. Nah, 2 jam ini termasuk dalam satuan waktu. Nah, waktu di sini disimbolkan dengan huruf T. Berapa T-nya? 2 jam. Nah, sekarang kita jawab ya. Nah, di sini kita disuruh mencari apa? Berapa kilometer? Dicari jaraknya. Kilometer ya. Jadi nggak usah dirubah lagi karena di sini berapa kilometer, berapa km-nya ya. Rumus mencari jarak apa? Jarak di sini disimbolkan dengan huruf S. S ya di sini. Berarti rumusnya L sama dengan T dikali V. T dikali V. Nah, sekarang tinggal kita lihat T-nya di sini sudah diketahui, yaitu berapa? 2 jam. Kita tulis 2 dikali V. V-nya di sini sudah diketahui, berapa? 80 km per jam. Kita tulis 80. Nah, kita kalikan. 2 dikali 80 berapa? 160 berapa? Kilometer. Nah, ini ya jawabannya. Berarti kecepatan berarti berapa kilometer ditempuh? Yang ditempuh yaitu 160 kilometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida Komala, NIM 11820901115, kelas PGMI 5C. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi debit. Selamat menyaksikan videonya. Ini jerigen minyak yang akan diisi air melalui kran yang dibuka kecil atau tidak full. Silahkan dimulai. Jadi, ternyata waktunya itu adalah 1 menit 30 detik untuk mengisi jerigen ini melalui selang yang dibuka kecil atau tidak full.
Jadi ini jerigen minyak yang akan diisi air melalui keran yang dibuka besar. Silahkan diisi. Silahkan. Nah, sudah selesai dengan waktu 1 menit 2 detik. Kalian sudah mengamati video sebelumnya kan? Lalu ibu akan bertanya, bagaimana waktu yang dibutuhkan ketika mengisi jerigen melalui keran yang dibuka kecil atau tidak full? Dan bagaimana pula waktu yang dibutuhkan ketika mengisi jerigen melalui keran yang dibuka full atau besar? Apakah ada perbedaan? Apa yang terjadi pada jerigen yang diisi oleh keran yang dibuka kecil atau tidak full? Dan apa yang terjadi ketika jerigen diisi oleh keran yang dibuka full? Ada yang bisa menyimpulkan? Nah, jadi ketika jerigen diisi air melalui keran yang dibuka kecil atau tidak full, ternyata membutuhkan waktu yang lama. Terlihat dari hasil waktunya, yaitu 1 menit 31 detik. Sedangkan ketika jerigen diisi oleh air melalui keran yang dibuka besar atau full, hanya membutuhkan waktu 1 menit 2 detik. Jadi terlihat ya perbedaannya. Nah, itu berarti berbeda ya. Dan apa yang terjadi? Nah, yang terjadinya itu adalah adanya perbedaan waktu pada saat mengisi jerigen itu. Jadi, meskipun jerigen itu sama ukurannya, tetapi ketika keran yang dibukanya itu kecil atau tidak full, pada saat mengisi jerigen itu membutuhkan waktu yang lama atau banyak. Tetapi ketika keran dibuka full, lalu mengisi jerigen tersebut, maka waktunya itu lebih sedikit dibanding jerigen yang diisi oleh air melalui keran yang dibuka kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai debit. Kita akan melakukan percobaan. Disimak videonya ya anak-anak. Dalam melakukan sebuah percobaan, perlunya kita mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Di antaranya ada botol, air mineral, jumlahnya 2 buah, lalu buku atau nantinya kertas, ada spidol, ada solatif, dan ada paku, lilin, dan juga panci. Lalu, botol air mineral ini diberi label dengan kertas dan ditulisi dengan ukuran yang sesuai dengan botol air mineral, yaitu ini ada 600 ml. Jadi ukuran botol ini adalah 600 ml. Tempel menggunakan solatif. Lalu
botol air mineral ini dilubangi. Bisa menggunakan api pada lilin, ditempelkan ke paku, lalu dilubangi. Nah, satu aqua botol dilubangi 2 lubang, yang satunya lagi dilubangi 3 lubang. Nah, untuk melubangi botol air mineral ini bisa menggunakan alat yang lainnya. Jika ingin melubangi dengan api, perlu bimbingan guru atau orang tua kalian jika percobaan ini dilakukan di rumah. Simak video selanjutnya ya. Nah, botol diisi dengan air melalui selang. Setelah botol diisi air, selanjutnya siapkan stopwatch untuk mengukur waktu dan juga bak penampung air, misalnya seperti panci. Lalu tutup lubang pada aqua botol. Setelah ditutup, balikan botol, lalu nanti lepas jari-jari kalian agar air keluar dari botol. Dan nyalakan stopwatch-nya. Ternyata yang ukuran 600 ml dan lubangnya ada 3 sudah habis. Nah, yang lubangnya 2 ternyata lambat keluar airnya. Ternyata botol yang diisi air dan diberi lubang 3 lebih cepat habis airnya. Dan waktunya itu adalah 38 detik. Lalu botol yang diisi air dan lubangnya 2 menghabiskan waktu 1 menit 7 detik. Nah, kalian bisa menyimpulkan kan? Jadi, pada botol yang berisi air dan memiliki ukuran 600 ml itu volumenya itu 600 ml dan diberi lubang yang berbeda yaitu 3 dan 2. Ternyata setelah diisi air dan dikeluarkan airnya lebih cepat botol yang diberi lubang 3 dibanding botol yang diberi lubang 2. Tadi sudah terlihat ya waktunya. Jadi, meskipun volume pada botol ini sama, tetapi jika lubang yang diberikannya itu berbeda, yaitu 2 dan 3 lubang, maka waktu yang diperlukan pada saat air ini habis dan ditumpahkan ke panci ini itu berbeda.
Kalian sudah mengamati dan menyimak video sebelumnya kan? Nah, sekarang ada tabel yang harus diisi setelah melakukan percobaan materi debit tadi. Yang pertama itu, volume botol itu tadi sudah ya, yaitu 600 ml. Yang kedua pun 600 ml. Hanya saja berbeda pada lubangnya. Botol pertama diberi lubang 3 lubang. Yang kedua diberi lubang yaitu 2 lubang. Nah, waktu yang diperlukan sampai botol kemasan itu habis airnya, yang 3 lubang itu memerlukan waktu 38 detik. Yang kedua memerlukan waktu 1 menit 7 detik. Nah, lalu di sini ditanyakan perbandingan volume dan waktu. Berarti kalau perbandingan itu dibagi ya, 600 dibagi 38. 600 ml dibagi 38 detik. Yang kedua, perbandingan volume dan waktunya itu adalah 600 ml dibagi 1 menit 7 detik. Nah, ada yang bisa menyimpulkan mengenai percobaan materi debit tadi? Nah, ternyata meskipun volume botolnya itu sama, tetapi ketika lubangnya berbeda, maksudnya botol tersebut diberi lubang yang berbeda jumlahnya, yaitu 3 lubang dan 2 lubang, maka waktu yang dibutuhkan agar botol tersebut kosong dari air yaitu berbeda antara botol pertama dan botol kedua, sehingga perbandingan waktunya akan berbeda. Setelah tadi melihat dan mengamati video percobaan mengenai debit, terdapat kata volume. Misalnya tadi ada volume botol kemasan air mineral, yaitu 600 ml. Nah, jadi volume ini merupakan kemampuan daya tampung suatu objek yang diisi oleh zat cair. Volume juga disebut dengan kapasitas. Jadi botol tersebut atau botol kemasan yang tadi itu dapat menampung air yaitu 600 ml. Yang kedua ada kata waktu. Apa itu waktu? Waktu itu adalah lama berlangsungnya suatu kejadian. Jadi ketika tadi kita mengisi jerigen oleh air, terus mengeluarkan air dari botol, itu memerlukan beberapa menit atau beberapa detik untuk agar botol tersebut kosong dan agar jerigen tersebut terisi. Jadi waktu itu merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Misalnya tadi ada waktu 38 detik. Waktu itu kalian sudah mengetahuinya kan? Satuannya ada jam, ada menit, dan juga ada detik. Lalu ada debit. Nah, tadi sudah melakukan percobaan dan ada tabel perbandingan volume dan waktu. Nah, debit ini merupakan perbandingan volume dan waktu. Atau debit juga merupakan kecepatan zat cair yang mengalir dalam satuan waktu. Misalnya tadi ada perbandingan antara 600 ml
dibagi 38 detik. Jadi debit itu ketika tadi jerigen diisi oleh air dengan keran yang full atau tidak full. Nah, ketika air mengalir, di situ terdapat perbandingan antara volume dan waktu yang disebut dengan debit. Semoga kalian paham ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal satuan volume. Satuan volume yang sering digunakan adalah meter kubik. Kalau ada pangkat 3 itu disebutnya kubik. Lalu liter dan cc. Ibu punya gambar. Nih, di sini ada 2 gambar. Yang di sebelah kanan Ibu ada 1 kubus, ukurannya itu 1 cm kubik. 1 kubus 1 cm kubik. Lalu di gambar sebelah kiri ini tuh terdapat 1000 kubus yang ukurannya itu 1 desimeter kubik. 1000 kubus sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, lalu kan satunya itu, 1 kubus itu 1 cm kubik. Sedangkan ini ada 1000. Berarti 1 dikali 1000. Karena ini disusun dari 1000 kubus. Sama dengan 1000 cm kubik. Nah, di sini itu volumenya itu 1 desimeter kubik dengan 1000 kubus. Nah, jadi satu desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik. Karena ini 1 itu volumenya 1 cm kubik. Kalau yang ini 1000 tapi volumenya itu 1 desimeter kubik. Jadi kalau misalnya 1 kubus 1 cm kubik, berarti kalau ada 1000 dikali 1000 sama dengan 1000 cm kubik. Jadi 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik. Semoga kalian paham ya anak-anak. Nah, kali ini yang pertama Ibu akan membahas tentang satuan volume meter kubik. Nah, di sini terdapat satuan volume meter kubik, yaitu ada km kubik, hm kubik, dam kubik, m kubik, dm kubik, cm kubik, mm kubik. Tapi yang sering digunakan yaitu meter kubik. Nah, di sini ada keterangan ya. Km kubik yaitu kilometer kubik, hm kubik yaitu hektometer kubik, dam kubik yaitu dekameter kubik, m kubik meter kubik, dm kubik desimeter kubik, cm kubik sentimeter kubik, mm kubik yaitu milimeter kubik. Jadi tanda pangkat di atas disebutnya itu kubik. Lalu di sini ya. Nah, jika turun 1 tangga itu harus dikali 1000. Tetapi jika naik 1 tangga itu dikali 1/1000. Ya. Diulang ya. Kalau misalnya turun 1 tangga itu harus dikali 1000. Kalau 2 tangga berarti dikali 1000 dikali 1000. Tetapi kalau naik 1 angka itu dikali 1/1000. Kalau 2 tingkat maksudnya. 2 tingkat berarti dikali
1/1000 dikali 1/1000. Nah, langsung saja ya ke contoh soal agar kita paham. Nih, di sini 1 cm kubik sama dengan berapa meter kubik? Milimeter kubik. Nah, lihat. Sentimeter itu di sini, milimeter kubik di sini. Sentimeter kubik ke milimeter kubik itu turun 1 tingkat, yaitu dikali 1000. Ini ya 1 ya, dikali 1000. Nah, berapa? Di sini 1 dikali 1000 itu 1000 ya anak-anak. Nih, 1000. Kalian sudah mempelajari materi sebelumnya ya tentang perkalian. Perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Jadi 1 cm kubik sama dengan 1000 milimeter kubik. Nah, kita lanjut ya ke soal yang kedua. 9000 meter kubik sama dengan berapa dekameter kubik? Nah, di sini ada meter kubik ke dekameter kubik. Nah, berarti naik ya. Meter ke deka. Berarti naik 1 tingkat. Berarti dikali 1/1000. Nah, begitu ya. Nah, sama dengan 9000 dikali 1 itu 9000. Ini tidak usah dikali, ini tetap 1000 dibagi 1000. Nah, jadi 9000 meter kubik sama dengan, nah 9000 dibagi 1000 itu bisa di sini dibagi 1000 agar penyebutnya itu 0 ya. Maksudnya agar penyebutnya itu 1 bawahnya hasilnya. Berarti 9000 dibagi 1000 itu adalah 9/1. Nah, itu ya. Jadi 9/1 itu adalah 9 dekameter kubik. Jadi 9000 meter kubik sama dengan 9 dekameter kubik. Mengerti anak-anak? Nah, selanjutnya Bu akan mengenalkan satuan volume dalam liter. Nih, di sini ada beberapa. Ada KL, ada HL, ada DAL, L, DL, CL, dan ML. Tetapi yang sering digunakan yaitu liter. Ya. Nah, di sini itu ada keterangannya ya, bahwa KL itu adalah kiloliter, HL itu hektoliter, DAL itu dekaliter, L itu liter, DL itu desiliter, CL itu sentiliter, ML itu adalah mililiter. Nah, jika turun 1 tangga, maka harus dikali 10. Tetapi jika naik 1 tangga, maka harus dibagi 10. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Di sini ada soal 8 kiloliter berapa liter? Nah, kita lihat di sini. Kiloliter itu yang ini ya, ke liter. 1, 2, 3. Berarti dikali 10, dikali 10, dikali 10. Ini 8 KL sama dengan 8 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Nah, masih ingat kan kalau perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang.
Nah, maka hasilnya itu adalah 8.000 liter. 8 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Nah, jadi 8 KL sama dengan 8.000 liter. Nah, gitu ya. Terus sekarang yang nomor 2. 4.000 desiliter berapa liter? Kita lihat ya. Desiliter itu yang ini ya. Ke liter. Berarti naik satu tingkat, berarti dibagi 10. Nah, di sini. Dibagi 10. Nah, sebelumnya sudah dipelajari ya, kan? Pembagian itu merupakan pengurangan yang berulang. Ini berarti 4.000 dibagi 10 itu 400 liter. Jadi 4.000 desiliter sama dengan 400 liter. Gitu ya. Semoga mudah dipahami ya. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai hubungan satuan meter kubik dengan satuan liter. Nah, ini hubungannya ya. Nih, di sini sudah tercantum bahwa hubungannya itu jika 1 meter kubik sama dengan itu tuh 1 kiloliter. Desimeter kubik sama dengan 1 liter. Dan 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. Nih, di sini ya. 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. Sama juga dengan 1 cc. Nah, jadi terdapat hubungan. Nah, jika tadi sudah dijelaskan ya, satuan meter kubik itu jika turun 1 tangga yaitu dikali 1000. Tetapi kalau naik 1 tangga itu dikali 1/1000. Tetapi yang satuan liter itu jika turun 1 tangga itu dikali 10, jika naik 1 tangga itu dibagi 10. Nah, di sini ada contoh soal mengenai hubungan satuan meter kubik dengan satuan liter. Nah, di sini ada soal nomor 1, 5 dekameter kubik sama dengan berapa liter? Nah, di sini kita lihat dulu ya, dekameter itu yang ini ya. Sedangkan liter itu yang ini, yang ini. Nah, ternyata tadi ketentuannya itu di sini 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Nah, ini rubah dulu liternya ke satuan meter kubik agar mudah. Nanti hasilnya kita ubah lagi ke liter karena 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Kita lihat ya, dekameter. Dekameter yang ini mau ke liter, sedangkan liter sama dengan desimeter kubik. Dekameter kubik 1, 2. Berarti turun 2 tingkat, turun 2 tingkat berarti dikali 1000 dikali 1000 ya. 5 dekameter kubik sama dengan 5 dikali 1000, kan turun 2 tingkat ya ke desimeter kubik, dikali 1000. 5 dam atau dekameter kubik sama dengan 5 dikali 1000 yaitu 5000 dikali 1000 menjadi 5 juta. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang ya. 5 juta ya. Nah, 5 juta. Ini masih satuannya desimeter kubik. Nah, tetapi 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Jadi bisa kita rubah dan isinya itu tetap
Yang ditanyakannya liter ya, berarti diubah dulu menjadi 5 juta liter. Nah, gitu ya. Lalu sekarang yang nomor 2, 9 CL sama dengan berapa sentimeter kubik? Nah, CL itu yang ini ya. Sentimeter kubik itu ternyata 1 cm kubik sama dengan 1 ml. Berarti CL ke ml ya. Sentiliter ke mililiter. Berarti turun 1 tingkat. Nah, berarti dikali 10. Kalau misalnya satuannya itu liter. Nah, berarti 9 centiliter sama dengan 9 dikali 10. Karena kan 1 cm kubik itu sama dengan 1 ml. Kita tulis saja di sini dulu ya, ml. Nah, gini. Dengan 9 kali 10 itu 90. Ini mililiter. Kan tadi kita ubah dulu ya sentimeternya ke mililiter. Tetapi 1 cm kubik itu sama dengan 1 ml. Berarti kita sudah bisa menjawab bahwa 9 centiliter sama dengan 90 cm kubik. Nah, ini ya. Ngerti anak-anak? Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai mencari debit. Sudah dikatakan sebelumnya bahwa debit merupakan suatu kecepatan zat cair yang mengalir dalam satuan waktu, atau disebut juga dengan perbandingan volume per waktu. Nih, rumus mencari debit itu adalah D sama dengan V per T. Di keterangan, D itu adalah debit, V itu adalah volume, T itu adalah waktu. Agar kita bisa menggunakan rumus mencari debit ini, langsung saja ya ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini Ali diminta oleh ayahnya untuk mengisi akuarium. Akuarium tersebut memiliki volume 500 liter. Akuarium ini terisi penuh selama 10 menit. Berapa liter per menit debit keran air tersebut? Ya, kerannya. Langsung saja ya kita tulis. Untuk menjawab soal cerita, yang pertama itu harus tahu mana apa saja yang diketahui. Tadi ada V ya, volumenya itu 500 liter, menghabiskan waktu 10 menit agar akuarium tersebut terisi penuh. Yang ditanya itu adalah debit ya, dalam satuan liter per menit. Nah, langsung jawab. Tapi sebelum menjawab, kita lihat dulu satuannya apakah sudah sama. Liter dengan liter sudah ya, menit dengan menit sudah ya. Jadi kalau misalnya beda itu harus dirubah dulu satuannya. Nah, ini liter ke liter. Kalau misalnya di sini ml harus dirubah dulu. Kalau ini sudah sama, menit ini jangan menit. Nah, lalu langsung saja ya, untuk mencari D itu adalah I per T, volume. Nah, debit itu satuannya itu adalah gabungan dari volume per waktu. Sedangkan volume itu seperti liter dan lain-lain. Kalau waktu itu ada detik, menit, maupun jam. Nah, ini banyak ya tadi ya. Volume itu ada satuannya liter, meter kubik, dan yang lainnya yang tadi ya sudah dijelaskan ya. Nah, V itu ini berarti ya 500 liter dibagi 10 karena T-nya itu adalah 10. D sama dengan, jadi 500 dibagi 10 itu adalah 5
liter per menit. Jadi satuan debit itu adalah gabungan dari volume dan T ya, per T ya. Nah, masih ingatkah kalian? Nah, bahwa pembagian itu merupakan pengurangan yang berulang ya. Jadi debit keran air untuk mengisi akuarium tersebut yaitu 50 liter per menit. Paham anak-anak? Nah, langsung ke contoh soal yang kedua ya. Pak Aziz mengisi galon air minum yang memiliki volume 24 liter selama 4 menit. Berapa debit keran air dalam satuan liter per detik? Langsung saja ya. Kita tulis yang diketahuinya itu adalah V. V-nya itu adalah volumenya itu 24 liter. Lalu tadi itu waktunya 4 menit. Yang ditanyakan itu tadi adalah debit. Debitnya dalam satuan liter per detik. Nah, sebelum menjawab, kita harus menyamakan dulu satuannya ya, liter dengan liter, menit dengan detik. Berarti menit ini harus diubah dulu ke detik karena yang ditanyakan itu adalah detik. Nah, berarti D sama dengan 4 menit. 1 menitnya itu berapa detik? Masih ingat? Ya, betul, 60 detik dikali 60 sama dengan 4 dikali 60 itu adalah 240 detik. Ingat ya, perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Lalu D sama dengan Pi per T. Langsung mencari itunya ya, karena sudah dirubah menit ke detik. Berarti V-nya itu adalah 24 per 240 ya. Waktunya itu yang ini. Berarti D sama dengan 24 dibagi 240. Ingat ya, pembagian itu merupakan pengurangan yang berulang. 24 dibagi 240 yaitu 0,1 liter per, satuannya sudah detik ya, bukan menit lagi karena sudah diubah ke detik. Nah, jadi debit keran air untuk mengisi galon air minum tersebut yaitu 0,1 liter per detik ya, debit keran airnya. Mengerti anak-anak? Nah, selanjutnya ibu akan membahas mengenai mencari volume. Sudah dikatakan sebelumnya bahwa volume merupakan kemampuan daya tampung suatu objek diisi oleh suatu zat cair. Nah, rumus mencari volume itu adalah V sama dengan D dikali T. V itu adalah volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, untuk bisa menggunakan rumus ini, langsung saja ya ke contoh soal yang pertama. Abdul mengisi penampungan air atau toren selama 120 menit. Debit pompa air yang digunakan yaitu 10 liter per menit. Berapa liter volume penampungan air tersebut? Langsung saja ya. Kita tulis yang pertama itu harus ditulis yang diketahuinya dulu. Itu tadi adalah waktunya 120 menit. Jadi itu debitnya itu adalah 10 liter per menit. Nah, lalu yang ditanya itu adalah volume dalam satuan liter. Nah, sebelum menjawab, kita lihat dulu ya satuannya. Ini menit, ini menit. Ini liter, ini liter. Berarti sudah sama ya, tidak perlu ada yang dirubah. Berarti yang dijawab langsung ya. Rumus dari mencari volume yaitu D dikali T. Volume sama dengan debit 10, debitnya itu dikali waktunya itu 120 menit
V sama dengan 10 dikali 120. Ingat ya, perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Berarti 10 dikali 120 yaitu 1200 liter. Ya, liter. Nah, berarti volume penampungan air Abdul yaitu 1200 liter. Paham ya anak-anak? Langsung ke contoh soal yang kedua ya. Usman mengisi ember dengan keran air selama 60 detik. Debit airnya itu 300 ml per detik. Berapa liter volume air di dalam ember tersebut? Nah, langsung saja ya. Yang diketahuinya itu tadi adalah waktunya itu 60 detik. Lalu tadi itu ada debitnya itu adalah 300 ml per detik. Tapi yang ditanyakan itu volume dalam satuan liter. Nah, sebelum menjawab kita harus menyamakan dulu satuannya. Ini detik, ini detik. Ini mililiter, ini liter. Nah, berarti ini mililiter ini harus dikeliterkan dulu ya, harus dikeliterkan dulu. Nah, ini ya di sini ya, mililiter ke liter. 1, 2, 3. Berarti naik 3 tingkat, berarti si D-nya itu ya, D dulu ya. D-nya itu harus dirubah dulu. 300 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10. D-nya itu adalah, jika dibagi 10 berarti pembagian itu ada pengurangan yang berulang ya. 300 berarti dikurang 300 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10 itu adalah 0,3. Di sini dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10. Jadi 0,3 ml per detik. Nah, sudah ya. Langsung kita mencari volumenya, yaitu D dikali T. D-nya itu adalah 0,3 dikali waktunya itu 60 ya. V sama dengan 0,3 dikali 60. Nah, berarti 3 per 10 ya, 0,3 itu dikali 60. Nah, sama dengan 3 dikali 60 itu adalah 180 dibagi 10 sama dengan 18 liter. Nah, jadi volume air di dalam ember itu 18 liter. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mencari waktu. Nah, sudah dikatakan sebelumnya bahwa waktu merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Rumus mencari waktu itu adalah T sama dengan V per D, atau waktu sama dengan volume dibagi debit. Nah, agar kita bisa menggunakan rumus ini, langsung saja ya ke contoh soal yang pertama. Debit keran air dari PDAM yaitu 7.500 cm3 per menit. Bak ini berukuran 75 cm dikali 60 cm dikali 60 cm akan diisi penuh oleh air. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak ini hingga penuh? Langsung saja ya. Yang diketahuinya itu yang pertama adalah debitnya itu 7.500 cm3 per menit. Lalu tadi ada ukuran atau volumenya itu adalah 75 cm dikali 60 cm dikali 60 cm. Yang ditanya itu adalah T dalam satuan menit atau waktu dalam satuan menit. Nah, sebelum menjawab kita harus mengkalikan ini dulu ya, volumenya dulu, agar si sentimeternya ini sama dengan debit menjadi cm3. Ini sudah menit ya, sama. Lalu V sama dengan 75 cm dikali 60 cm dikali 60 cm. V
berarti sama dengan ini dikali ya, 75 dikali 60 dikali 60. Perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang ya. Jadi 270.000 cm dikali cm pangkat 2 dikali cm menjadi pangkat 3 ya. Nah, berarti volume itu 270.000 cm kubik. Lalu untuk mencari T itu adalah volume dibagi debit. Nah, volumenya itu tadi ya sudah dikatakan itu 270.000, sedangkan debitnya itu adalah 7.500. Nah, dibagi ya. Pembagian itu merupakan pengurangan yang berulang. Berarti 270.000 dibagi 7.500 yaitu 36 menit. Ya, yang ditanyakan kan satuannya menit. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh bak ini yaitu 36 menit. Ngerti ya anak-anak? Nah, kita lanjut ya ke contoh soal kedua. Menggunakan rumus mencari waktu. Nah, Ibu punya contoh soal. Ibu Aminah memiliki baskom yang volumenya itu 48 liter. Baskom ini akan diisi air melalui kran dengan debit 2 liter per detik. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh baskom ini? Langsung saja ya. Tadi yang diketahui itu adalah volume. Volumenya itu adalah 48 liter. Dan debitnya itu ada tadi diketahuinya itu 2 liter per detik. Yang ditanyakan itu adalah waktunya dalam satuan detik. Nah, kita langsung jawab ya, karena satuannya sudah sama. Ini liter dengan liter, detik dengan detik. T sama dengan volume dibagi debit. T sama dengan 48 ya, volumenya itu dibagi debitnya itu 2. Nah, 48 dibagi 2. Nah, masih ingat ya, pembagian itu merupakan pengurangan yang berulang. Jadi 48 dibagi 2 itu adalah 24 detik. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh baskom ini yaitu 24 detik. Semoga kalian paham ya anak-anak. Nah, Ibu sekarang akan memberikan cara mudah untuk mengingat rumus mencari debit, rumus mencari volume, dan rumus mencari waktu. Nah, keterangan ya, D itu debit, V itu volume, T itu waktu. Nah, di sini Ibu mempunyai segitiga ajaib. Nah, segitiga ajaib ini terdiri dari volume, debit, dan W itu maksudnya waktu ya. Nah, sekarang kita akan mengingat rumus mencari debit. Cara mudah mengingat rumus mencari debit, yaitu debitnya tuh nih segitiga ya. Nah, nih di sini ada keterangan bahwa jika garis hitam ini itu dibagi, tapi garis kuning ini itu dikali. Nah, berarti kalau misalnya kita mau mencari debit itu ditutup debitnya di sini ya, ditutup tuh, ditutup ya. Nah, berarti cara mencari debit itu adalah V per W atau volume per waktu atau volume dibagi waktu. Benar ya, volume dibagi waktu. Nah, lalu untuk mengingat rumus mencari volume. Nah, sini ya. Tadi dikatakan bahwa yang hitam ini itu dibagi, garis yang hitam itu, yang kuning itu dikali. Nah, kalau misalnya kita mau mencari rumus
volume. Nih, berarti volumenya ditutup. Nih, volumenya ditutup. Seperti ini ya. Volumenya ditutup. Nah, berarti untuk mencari volume itu adalah rumus mencari volume yaitu debit dikali waktu. W ya, dikali waktu. Benar ya? Volume sama dengan debit kali waktu. Nah, lalu yang ketiga, kita akan mencari rumus waktu. Berarti W-nya yang ditutup, garis hitam ini artinya dibagi, garis kuning ini artinya dikali. Berarti kalau misalnya ditutup bagaimana? Nih, kalau ditutup seperti ini ya. Waktu ditutup menjadi V per D. Nah, V per D itu berarti berapa? Maksudnya itu V dibagi D. Maksudnya, nah, rumus mencari waktu itu adalah T sama dengan V per D. Volume dibagi waktu. Nah, gini ya. Ini dibagi. Mengerti anak-anak? Semoga kalian mudah mengingat rumus mencari debit, volume, dan waktu ya. Nah, kita lanjut ya. Ibu akan memberikan lagi contoh atau soal latihan. Nih. Suatu hari terjadi kebakaran di suatu tempat. Mobil pemadam kebakaran pun segera menuju lokasi tempat terjadinya kebakaran. Isi tangki mobil kebakaran yaitu 24.000 liter. Dalam waktu 40 menit, api sudah bisa dipadamkan oleh air melalui selang. Berapa debit air yang mengalir melalui selang dalam satuan liter per detik? Langsung saja ya, kita tulis yang diketahui. Tadi diketahuinya itu adalah isi atau volumenya itu adalah 24.000 liter. Lalu yang diketahuinya itu tadi adalah waktu ya, bisa padam apinya itu selama 40 menit. Ditanyakan tuh debit ya dalam satuan liter per detik. Lalu kita jawab. Sebelum menjawab kita lihat lagi ya satuannya. Liter dengan liter sudah sama, menit dengan detik. Bedakan ya. Yang ditanyainnya itu detik, sedangkan ini menit. Berarti T-nya itu adalah 40 menit. Itu harus dikali 60. Karena 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi 2400 detik. Lalu langsung saja ya kita cari debitnya itu. Tadi ya rumus debit itu, jika ditutup debitnya itu adalah volume dibagi waktu. Volume dibagi waktu. Nah, D-nya itu adalah D sama dengan volumenya itu 24.000 liter dibagi waktunya itu 2400 detik. Nah, berapa D-nya? Nah, 24.000 dibagi 2400. Nah, ingat ya, pembagian itu merupakan pengurangan yang berulang. Berarti 24.000 dibagi 2400 yaitu 10. Satuannya itu liter per detik. Nah, jadi debit air melalui selang yang dialirkan oleh selang itu debitnya 10 liter per detik. Paham ya anak-anak?
Kita lanjut ke soal latihan yang kedua ya. Ibu punya gambar. Disimak baik-baik ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar kolam renang. Nah, kolam renang ini biasanya diisi menggunakan 2 pipa pemasukan. Nah, pipa pertama itu memiliki debit 60 desimeter kubik per detik. Sedangkan pipa yang kedua itu debitnya itu setengah dari debit pipa pertama. Lalu kolam renang ini selalu diisi penuh hingga volumenya itu 405 meter kubik. Lalu berapakah debit pipa kedua dan berapakah debit total yang gabungan dari debit pipa pertama dan debit pipa kedua? Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang ini hingga penuh? Kita langsung saja ya. Nah, kita langsung menulis yang diketahuinya ya. Diketahui. Tadi itu apa? Ya, betul, debit pipa ke-1 yaitu 60 desimeter kubik per detik. Lalu tadi ada debit pipa kedua ya anak-anak, yaitu setengah dari pipa pertama. Lalu tadi ada volume kolam renang tersebut yaitu 405 meter kubik. Lalu tadi ada yang ditanyakan, yaitu pertama debit pipa kedua itu berapa? Ya. Lalu yang kedua yang ditanyakan itu adalah debit total. Debit total dari debit pipa 1 ditambah debit pipa 2 karena gabungan dari debit pipa pertama dan kedua. Lalu C yang ditanyakan itu adalah waktu, bisa detik maupun menit ya, jadi boleh detik boleh menit. Kita jawab ya, kita jawab langsung. Nah, tadi itu debit pipa kedua yaitu setengah dari debit pipa pertama. Berarti kalau setengah berarti 60-nya itu dikali 1/2 sama dengan 60 dikali 1 60. Ininya tetap 2, 60 dibagi 2. Ingat ya, pembagian itu merupakan pengurangan yang berulang. Jadi 30 ya. Jadi debit pipa kedua yaitu 30 desimeter kubik per detik ya. Lalu yang kedua itu adalah ditanyakan debit total. Debit total dari pipa ya, gabungan dari pipa pertama dan debit pipa 2, yaitu debit total sama dengan 60 ya, yang pertama itu ditambah 30 yaitu 90 desimeter kubik per detik. Nah, kalian tahu kan penjumlahan? Ini jumlah ya, 60 ditambah 30 yaitu 90. Lalu yang ditanyakan itu
waktu. Waktu itu rumusnya itu adalah V per D, volume per detik. Nih, jika ditutup, volume per debit maksudnya ya. Nah, kita lihat ya. Ternyata volumenya itu satuannya meter kubik, sedangkan debitnya itu desimeter kubik. Nah, yang mana yang harus dirubah? Yang harus dirubah itu yang volumenya, yaitu meter kubik menjadi desimeter kubik. Karena debit itu kan perbandingan antara volume dengan waktu, jadi volumenya ini harus sama ya, antara volume dengan debit, satuannya harus sama. Nah, ternyata setelah dilihat, meter kubik ke desimeter kubik itu turun satu tingkat, berarti dikali 1000 ya. 405 meter kubik sama dengan 405 dikali 1000. Nah, 405 meter kubik sama dengan 405.000 desimeter kubik ya, karena dikali 1000. Nah, lalu kita langsung masukkan saja ya. T sama dengan, sebentar ya, adalah volume per debit. T sama dengan, volumenya itu tadi sudah ya, yaitu 405.000 tadi ya, 405.000 dibagi debitnya itu berarti debit total ya, 90. Nah, ini berapa? Ini menjadi 405.000 dibagi 90 itu adalah 4.500. Ini dalam satuan detik. Tetapi kalau misalnya dalam satuan menit boleh juga ya. Kalau detik ke menit, 1 menit itu kan 60 detik. Nah, ini mau dari detik ke menit, berarti dibagi 60 ya. Nah, jadi begini. Nah, 4.500 detik itu harus dibagi 60 jika akan dirubah detiknya itu ke menit. Berarti 4.500 detik sama dengan 75 menit. Nah, 75 menit ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa debit tipe kedua yaitu 30 desimeter kubik per detik. Lalu debit total gabungan dari debit tipe 1 dan debit tipe 2 yaitu 90 desimeter kubik per detik. Dan waktunya itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam ya, yaitu 4.500 detik atau setara dengan 75 menit. Paham ya anak-anak? Nah, semoga kalian paham ya mengenai materi debit yang disampaikan oleh Ibu. Maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.